Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Modal Syariah semua, ketemu lagi nih sama aku, Aping, yang akan menemani Sobat Pasar Modal Syariah semua dalam live hari ini selama 60 menit ke depan nih. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita tunggu dulu ya sampai yang nontonnya banyak nih, karena live kita hari ini seru banget nih, Sobat Pasar Modal Syariah, karena kita akan membicarakan mengenai dana darurat dan juga investasi gitu. Jadi kita tunggu dulu ya. Nah, boleh kali ini di komen dulu nih untuk sobat pasar modal syariah semua, dari mana aja nih asalnya gitu. Biar aku juga tahu nih gitu. Nah, oke deh kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Oke, sebelumnya aku pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah. Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat juga nih. Dan untuk Sobat semua yang masih ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa juga untuk selalu mentaati protokol kesehatan 3M-nya ya. Dan untuk sebelum kita mulai ke materi nih, aku mau ngingetin ke Sobat Pasar Modal Syariah untuk mampir ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com, karena nanti di sana sobat semua bisa mendapatkan informasi-informasi yang oke-oke nih, apalagi untuk sobat semua yang lagi belajar atau pengen tahu nih apa sih pasar modal syariah itu dan apa sih investasi saham syariah gitu. Nah, sobat semua bisa nih langsung cek aja ke websitenya pasar modal syariah. Nah, selain itu, di website Pasar Modal Syariah juga nanti sobat semua juga bisa baca artikel, terus juga nanti akan ada tips and trick mengenai saham syariah, atau yang lebih oke-nya nih dari website Pasar Modal Syariah ini, sobat semua bisa mendownload ebook secara gratis loh. Jadi jangan lupa deh untuk mampir ke websitenya pasar modal syariah di www.pasarmodalsyariah.com ya. Nah, untuk di live hari ini, kayak yang tadi aku bilang di awal, kita akan membahas mengenai dua hal penting nih yang harus kita siapkan sejak dini gitu kan. Apa sih itu? Nah, yaitu adalah investasi dan dana darurat. Karena kedua hal itu tuh penting untuk finansial kita di masa depan ya sobat. Nah, untuk live hari ini kita kedatangan narasumber nih. Ada Mas Juan Mahir Muhammad. Beliau merupakan certified financial planner finansialku nih. Jadi buat sobat semua yang lagi bingung nih kira-kira mau nyiapin dana darurat atau investasi dulu, pantengin terus deh live pasar modal syariah bersama finansialku ya sampai habis. Nah, oke deh kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, aku langsung invite aja kali ya finansial Instagram finansialkunya. Oke, tunggu sebentar ya sobat. Hmm, ya. Nah, oke deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Juan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas? Lagi di mana? WFH ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Aping sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas. Alhamdulillah. Ya nih sekarang biasalah kondisi saat ini lebih banyak Mm-mm. di rumah, lebih banyak kita online aja ya, kayak Betul, sekarang nih. Karena itu gampang banget ya, dimudahkan banget kita dengan online bisa ngobrol, bisa belajar, bisa banyak hal yang kita bisa lakukan dari rumah. Dari dulu mungkin kita nggak betul. pernah kepikiran ya kayak gitu ya. Iya, sekarang semuanya udah daring ya Mas jadinya. Udah daring, betul. Bahkan sekolah aja Mm-mm. sekarang udah daring kan. Iya bener.
Oke deh nih kalau gitu mungkin Mas Juan bisa sapa dulu nih Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman finansialku sebelum kita lanjut ke materi pembahasan live kita hari ini nih Mas. Sok atuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah dan juga Sobat-Sobat Finansialku. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal juga. Perkenalkan, nama saya Juan Mahir Muhammad. Saya salah satu perencana keuangan dari Finansialku. Gitu, Aping. Itu aja kali ya. Oke deh. Nanti Oke, mungkin bisa siap deh. kita langsung aja nih. Kayaknya udah banyak yang nggak sabar nih kayaknya nih. Oke, iya nih kayaknya nih Mas. Oke deh. Nah, karena memang tema live kita ini kan akan membahas mengenai menyiapkan dana darurat dan investasi nih Mas. Nah, karena kan seperti yang kita tahu punya dana darurat dan juga investasi itu jadi salah satu hal penting ya Mas untuk merencanakan keuangan yang pastinya untuk di masa depan yang lebih baik gitu kan. Tapi nih Mas, dengan kondisi keuangan yang mungkin terbatas, kadang suka bingung juga nih mana ya yang harus disiapkan terlebih dahulu, apakah investasi dulu atau misalkan menyiapkan dana darurat, karena ya balik lagi kita untuk mempersiapkan kedua hal tersebut tuh pasti membutuhkan waktu juga dana yang tidak sedikit ya Mas gitu. Tapi nih Mas, sebelum kita explore lebih dalam nih tentang hal yang tadi Aping sebutin, jadi mungkin nih Mas Juan bisa menjelaskan secara sederhana dulu nih Mas, apa sih dana darurat dan apa sih manfaatnya kalau kita punya dana darurat gitu loh Mas. Oke. Ini kita ngomong dari awal dulu ya supaya Betul. sobat pasar modal syariah dan sobat-sobat finansialku bisa paham, bisa jelas dari awal sampai dengan benar-benar ngelotok, oh ternyata kenapa sih dan apa yang harus saya lakukan segera. Nah, Betul. sebelum kalau pertanyaannya tadi, apa sih itu dana darurat? Nah, saya mau balik tanya dulu nih ke Aping nih. Menurut Aping, apa sih dana darurat itu? Kalau dari Aping sendiri, dana darurat pastinya dana yang Aping siapkan di saat darurat pasti ya itu. Nah, Dana cuman darurat. kalau kalau versi Aping itu kalau dana darurat itu dipisahin dari tabungan Mas, karena biasanya kalau tabungan itu kan udah punya tujuan nih, kayak misalkan Aping entah itu untuk berlibur atau misalkan dana perencanaan untuk pernikahan kayak gitu. Nah, kalau dana darurat ini benar-benar Aping keep karena takutnya sewaktu-waktu dibutuhkan gitu uangnya tuh udah ada gitu. Jadi dana darurat ini tuh udah siap sedia gitu lah Mas istilahnya. Seperti itu. Oke, good banget. Memang sebenarnya dana darurat kita bisa lihat aja sih dari namanya aja Hmm. dana dan darurat, ya kan? Berarti dana digunakan pada saat darurat. Cuman pertanyaannya gini, banyak orang yang salah, mungkin bukan salah ya, tapi banyak orang yang mempunyai persepsi masing-masing Hmm. mengenai kata darurat itu sendiri. Oke. Iya, karena mengapa saya bilang darurat itu persepsinya macam-macam. Ada orang yang bilang darurat itu kondisi di mana saya lagi sakit, Hmm. saya butuh dana. Ada juga yang bilang darurat itu adalah kondisi di mana saya ini nggak punya uang, ya, atau baru saja kondisi sekarang ya, kemarin tahun lalu kan kita tahu pandemi sudah 1 tahun, Betul. banyak yang terkena pengurangan, entah pengurangan dari sisi gaji atau mungkin tunjangan, bahkan juga ada dari sisi pengurangan karyawan. Nah, Hmm. ada juga yang bilang bahwa saya nggak punya income lagi nih karena terkena pengurangan karyawan. Nah, makanya saya butuh dana darurat. Yes, itu bisa juga. Tapi ada juga yang bilang begini, pernah saya dengar, ya saya nggak tahu ini bercanda atau tidak, cuman bilang gini, dana darurat itu apa? Pada saat saya melihat sale di mall, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi, dan itu adalah keadaan darurat buat saya. Itu ada nggak? Ada juga ya kan? Jadi sebenarnya, nah hal-hal seperti itu yang mesti benar-benar kita identifikasi terlebih dahulu nih. Jadi sebenarnya dana darurat itu adalah benar-benar adalah uang atau dana yang memang benar-benar tersedia dan mudah diambil Hmm. sewaktu-waktu. Jadi benar-benar kita tuh jangan bilang bahwa dana darurat udah tersedia tapi ternyata susah kita ambilnya. Ya, nanti kita akan bahas di belakang seperti apa sih yang sulit, seperti apa yang mudah diambilnya. Terus kayak gitu, dan itu benar-benar kita bisa menggunakan pada saat darurat. Nah, darurat itu adalah kondisi yang benar-benar kita nggak sangka-sangka Hmm. dan emergency sekali. Kalau kita nggak lakukan, itu ada dampak yang sangat besar buat kehidupan kita. Jadi sebenarnya dana darurat itu adalah memang dana yang harus siap sedia kapanpun terjadinya. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya kondisi darurat itu ya. Kondisi darurat, siapa yang pernah bisa tahu tahun lalu tiba-tiba pandemi ada pengurangan karyawan? Nggak ada yang tahu.
Siapa yang tahu tiba-tiba misalkan ada orang di luar sana yang tiba-tiba kecelakaan, butuh dana untuk pengobatan. Atau mungkin yang paling siap biasanya kita rasakan atau biasa kita alami, kita lagi biasa berkendara naik mobil, naik motor apa segala macam, ternyata tiba-tiba mobil kita mogok dan Hmm. itu membutuhkan dana untuk ke bengkel. Nah, dana-dana seperti itu adalah mungkin keadaan darurat yang dimana sekali lagi kalau kita tidak lakukan saat itu juga, itu akan berdampak besar buat kita. Jadi sebenarnya penting nggak sih kalau misalkan pertanyaannya penting nggak sih dana darurat? Iya penting banget karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan darurat itu terjadi dan kita nggak pernah dapat SMS lagi itu zaman saya banget ya. Kita nggak pernah dapat WhatsApp atau mungkin DM, bentar lagi keadaan darurat lo siap-siap ya. Nggak pernah kayak Mm-mm. gitu kan. Jadi benar-benar kita harus siap sedia, kita harus benar-benar punya bumper. Ibarat kata gini deh, dana darurat gampangnya seperti bumper yang kalau misalkan ada keadaan darurat, itu adalah sesuatu hal yang dalam tanda kutip sementara, bukan sementara, ya mungkin sementara atau mungkin di awal untuk menyelamatkan kita. Bisa dibilang seperti Dana itu. backup kali ya Mas, kayak gitu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Mm-mm. Jadi dana yang memang harus kita siapkan kalau keadaan darurat, benar-benar darurat. Nah, balik lagi keadaan Ya. darurat itu seperti apa? Keadaan yang kalau kita tidak lakukan sesuatu itu akan berdampak panjang atau berdampak buruk pada saat kita tidak siap itu. Gitu, Afi. Oke deh. Nah, kalau misalkan ngomongin soal dana darurat nih Mas, nah dana darurat itu tuh sama nggak sih Mas seperti asuransi gitu? Nah, ini menarik nih. Ada beberapa orang yang bilang dana darurat itu, ya saya kan udah punya asuransi, jadi kalau keadaan Hmm. darurat, ya sudah, tenang aja gitu. Apalagi asuransinya dari kantor. Jadi gini sebenarnya, Ping. Jadi eh, dana darurat dan asuransi ini adalah dua hal yang berbeda. Apalagi kalau di finansialku, kita berbicara tentang piramida keuangan. Di finansialku itu kita punya piramida keuangan di mana yang paling bottom atau paling dasar atau pondasi awalnya itu adalah tentang dana darurat, cash flow dan dana darurat. Dan baru setelah itu insurance, asuransi. Hmm. Nah, dua poin ini, dua pos ini itu kita sebut dengan yang namanya keamanan finansial. Kita sebut dengan keamanan finansial. Nah, terus pertanyaannya adalah sama nggak sih? Terus bedanya apa? Bedanya adalah salah satunya gini. Kalau Aping misalkan berbicara tentang asuransi, kira-kira kalau Aping punya asuransi nih, Aping bisa gunakan asuransi pada saat keadaan darurat seperti apa sih? Misalkan Aping lagi sakit, kayak gitu sih Mas. Sakit. Atau Oke, kecelakaan gitu. oke, oke. Berarti Mm-mm. adalah kondisi-kondisi di mana yang hubungannya mungkin dengan rumah sakit, Mm-mm, betul ya? betul. Cuman kalau kondisinya adalah seperti tadi saya cerita tahun lalu ada pengurangan karyawan, ada mungkin tadi kondisi mobilnya mogok dan harus diservis saat itu juga dan itu Mm. membutuhkan dana yang besar. Apakah pihak asuransi bisa mengganti itu? Kan nggak bisa. Jadi ini adalah dua pos yang berbeda. Dua pos yang memang benar-benar kita harus persiapkan satu persatu. Ya kan? Bisa nggak dana darurat dijadikan untuk pos asuransi? Bisa saja, tapi harus dicatat dulu nih. Dicatatnya itu apa? Jangan sampai nanti pada saat darurat keadaan yang lain itu akan mengganggu cash flow dana darurat kita. Ah, Gitu. oke. Jadi dana darurat emang bener-bener nggak boleh diganggu gugat gitu ya, Mas? Yes, dana darurat itu ada sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat kecuali darurat. Iya, betul. Karena itu memang fungsinya gitu ya, Mas. Betul, jadi jangan pernah mengganggu itu. Apalagi kalau ada sale, ya kan, belanja online sale, aduh gunain dulu deh dana darurat, itu nggak keadaan darurat. Oke deh, wah menarik nih, Mas. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Terus gimana nih, Boleh. Mas, kalau misalkan cara mengolah gitu pendapatan dengan prinsip rasio 10, 20, 30, dan 40 ini nih, Mas. Karena kan dengan prinsip ini nanti akan angka tersebut itu tuh akan menunjukkan nih berapa persen dari penghasilan yang sebaiknya dialokasikan. Seperti itu kan. Nah, itu gimana tuh, Mas? Oke, nah ini menarik nih. Emang ada beberapa teori-teori yang selalu Mm-mm. masuk ke saya, atau mungkin ada kalau kita lagi financial check up atau apa itu selalu ada yang nanya, Kak, emang saya harus nyiapin dana darurat dari income saya berapa persen sih? Ada yang bilang 10, 20, 30, 40. Ada yang bilang
ya macam-macam lah. Ada yang bilang 10, 20, 30, 40-nya pun juga ada yang bilang untuk tabungan, ada yang bilang untuk dana darurat, ada yang bilang untuk macam-macam, ya kan. Cuman kalau di kita gini, pada prinsipnya kita nggak bisa selalu 100% menggunakan teori itu. Apalagi saya di Ya, finansialku dan saya pribadi, secara pribadi saya bilang adalah keadaan kondisi seseorang itu beda-beda. betul. Oke, kondisi seseorang beda-beda. Kita bayangkan misalkan contoh, ada pasien rumah sakit, ada pasien dokter yang sedang ke dokter. Terus kayak gitu, dia anggaplah dia adalah demam, ya, anggaplah dia demam. Dia datang ke dokter bilang, dok, saya demam. Nah, biasanya yang dikasih sama dokter obatnya apa sih? Kalau untuk penurun panas? Nggak, jangan Paracetamol kah? sebut merek ya. Nah, ya, paracetamol jangan sebut merek, baru sebut merek. Oke, paracetamol. Cuman tahu nggak, Aping, bahwa ternyata ada orang-orang yang dia alergi loh sama paracetamol. Mm-mm. Nah, jadi berarti ada kondisi yang menyebabkan bahwa dia nggak bisa dipakai untuk paracetamol. Oke. Nah, artinya sebenarnya kalau misalkan dibilang, Kak, ini ada yang bilang nih bahwa harus 10, 20, 30, 10 untuk apa, 20 untuk apa, 30 untuk apa gitu kan. Saya bilang, tunggu dulu, kondisi keuangan kamu gimana? Kamu Hmm, sandwich generation nggak? Terus kamu bisa nabungnya berapa banyak? Atau ada nggak yang kamu harus lakukan di awal? Atau mungkin membayar hutang terlebih dahulu gitu kan. Apalagi kan kalau di Islam itu kan hutang itu kan wajib ya kan, wajib dan betul. harus dilakukan di awal bahkan. Jadi menurut saya adalah tergantung kondisi kamu. Apakah kamu memang bisa melakukan itu? Jangan sampai begini, Aping. Misalkan contoh, dan dia punya income 10 juta. Oke, dia punya income 10 juta. Terus kita menggunakan rasio-rasio ini teori. Bilang 10% itu harus untuk dana darurat misalnya. Hmm, Berarti kan 10%-nya 1 juta. Oke, ternyata dengan kondisi dia kita nggak tahu apakah mungkin dia adalah sandwich generation, dan sandwich generationnya pun juga ada adik-adiknya lagi, ada keluarganya lagi, ada orang tuanya lagi yang mesti dibantu. Ternyata dia nggak bisa mesisihkan 10% tersebut dari income-nya dia. Nah, pertanyaan saya, biasanya kalau udah kayak gitu, orangnya tetap mau menyisihkan nggak? Rata-rata enggak. Rata-rata mm. bilang, loh, teorinya kan harus 10%. Kalau belum nyampe 10%, saya nggak mulai deh dana daruratnya. Gitu. Jadi, Oke. ada memang kondisi-kondisi yang kita harus lihat nih. Nah, biasanya yang selalu kita bilang, bagaimana cara mempersiapkan dana darurat di awal, itu adalah, oke, kamu lihat dulu cash flow kamu. Lihat dulu kondisi keuangan kamu. Apakah kamu benar-benar apakah memang ada pos-pos yang mesti sudah catat di pos-pos tersebut, tujuannya itu apa, dan kita lihat beberapa tujuan itu mana yang prioritas. Kalau memang misalkan ada tujuan yang lain dan lain-lain, jadi kita harus kalahkan prioritas yang mana yang harus didahulukan. Nah, salah satu yang harus didahulukan sekali lagi piramida keuangan di finansialku, ya kan? Piramida keuangan di finansialku itu paling dasarnya itu adalah cash flow dan dana darurat. Jadi kita harus hitung dulu cash flow-nya, pengeluarannya kemana saja, pendapatannya berapa. Oke, setelah itu kita sisihkan untuk dana darurat. Berapa? Ya Oke. pokoknya kita harus segera mungkin, secepat mungkin untuk mencapai dana darurat. Karena tadi saya bilang, kita tidak pernah tahu keadaan darurat itu akan datangnya kapan. Gitu, Aping. Iya, Jadi, benar-benar. betul. Oke, jadi dapat dikatakan juga kalau misalkan untuk dengan apa namanya prinsip rasio itu tuh sebetulnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau income yang masuk gitu ya, Mas, dari masing-masing individu kayak gitu kali ya, Mas. Jadi Ya, jadi nggak bisa terpacu dengan satu rasio tertentu kayak gitu kali ya, Mas. betul, karena menurut Hmm, kita, sekali lagi, kondisi keuangan orang tuh beda-beda. beda-beda. Iya, betul. Kondisi keluarga orang tuh beda-beda. Kondisi mental orang pun juga beda-beda. Psikologi orang beda-beda. Jadi jangan sampai nanti dengan adanya teori tersebut, saya nggak bilang teori tersebut salah. Hmm, Kenapa? Karena teori tersebut mungkin dikeluarkan dengan pengalaman pribadinya orang-orang yang mengeluarkan tersebut. Jadi nggak salah, karena mungkin dia mm-mm. bisa bisa melakukan itu and works gitu loh. Jadi dia merasa, oh ini yang paling bekerja nih untuk saya. Tapi apakah kita lihat ini
itu ntar dulu. Saya sarankan konsultasilah dengan orang-orang yang memang pengalaman, dengan planner dari finansialku juga bisa konsultasi dan macam-macam. Jadi benar-benar kita harus lihat dulu backgroundnya, kondisinya. Kita nggak bisa langsung bilang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, nggak bisa. Di dalam perencanaan keuangan semuanya adalah tergantung kondisi. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan memang semuanya kan tergantung kondisi nih ya, Mas. Nah, Hmm. jika nih Mas pendapatan nih kita misalkan terbatas gitu. Nah, terus kita Hmm. misalkan bingung nih, mana sih Mas? Kayak yang tadi kan Aping udah ngenotis juga nih di awal gitu kan. Hmm. Kira-kira kalau misalkan pendapatan kita terbatas, mana nih yang harus didahulukan Mas? Menyisihkan dana darurat dulu kah? Atau misalkan investasi dulu? Kayak gitu kadang karena masih ada kebingungan mungkin dari beberapa orang juga nih, termasuk Aping juga gitu loh, Mas. Ya, Nah, ya, itu gimana benar-benar. tuh, Mas? Ya, memang memang banyak banget. Bahkan saya sekarang tuh sering banget melihat di Instagram atau di sosmed atau dimanapun itu, kayaknya semua tuh kayaknya pengen berlomba-lomba untuk investasi dan mendapatkan cuan. Salah nggak? Cuan, Nggak salah. betul. Nggak salah. Cuan ya, bukan juan ya. Salah nggak? Nggak salah. Itu tidak salah sama sekali. Cuman sekali lagi, coba bayangkan gini ya, Pink. Balik lagi, tadi piramida keuangan dari finansialku. Bahwa kita ada paling bottom itu atau paling bawah itu adalah cash flow dan yang namanya dana darurat. Hmm. Setelah itu kita naik ke atas, kita berbicara tentang manajemen risiko. Dua hal ini kita sebut dengan keamanan finansial. Oke, namanya aja keamanan. Jadi harus aman dulu finansial kita. Oke, harus benar-benar aman dulu. Baru setelah itu kita naik terhadap tujuan dari tujuan-tujuan finansial kita. Salah satunya adalah investasi. Hmm. Nah, boleh nggak sih kalau saya mau langsung investasi? Boleh nggak? Ya boleh, boleh-boleh aja sekali lagi di perencanaan keuangan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung kondisi. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan kita lihat dulu nih. Oke, contoh misalkan dana terbatas tadi dibilang, ya kan? Dana terbatas. Kita punya keinginan pasti banyak banget. Banyak, Ada yang mau betul. beli mobil, ada yang mau punya rumah, ada yang mau nikah lagi, ada bukan ya, ada yang Liburan gitu ya, Mas. liburan ya, mau nikah lagi tuh ntar dulu deh ya kan, liburan dan lain-lain. Hmm. Jadi apa namanya? Dan kalau pada saat itu kita harus lihat skala prioritas. Coba bayangkan, Hmm. misalkan kamu tidak siapkan dana darurat, kita langsung aja investasi supaya cuannya keluar, supaya kita dapat cuan dan cuannya itu bisa buat dana darurat, bisa dibilang. Ternyata kondisi keuangan atau kondisi yang pasar yang kita tidak pernah duga itu ternyata lagi drop, oke? Dan di situ kita terkena yang namanya dampak darurat tadi. Hmm. Pertanyaan saya, tapi kalau kondisi kayak gitu, mau gunakan dana yang mana untuk membantu atau menanggulangi keadaan darurat tersebut? Dana darurat pastinya. Nah, dan daruratnya nggak ada, karena dia mau Hmm. investasi duluan. Oh, iya ya. Ya kan? Bingung juga nih ya Karena, jadinya. nah, jadi sebenarnya, boleh nggak sih investasi duluan? Boleh-boleh aja, Hmm. cuman Hmm. dari saya pribadi, saya tidak menyarankan. Saya menyarankan adalah kita harus aman dulu secara finansial. Siapa yang bisa menjamin bahwa kondisi pasar itu sedang bagus? Hmm. Siapa yang bisa menjamin bahwa kondisi keuangan apa namanya kondisi mungkin investasi yang kita taruh itu lagi bagus gitu loh, kita tidak ada yang pernah bisa menjamin. Nah makanya itu dia, Aping bayangkan seperti ada anak kecil yang di depan tangga, ada anak tangga, di mana anak tangga tersebut yang paling pertama itu adalah bottom, itu adalah keamanannya dia, dan tiba-tiba dia langsung menaikkan kakinya ke anak tangga yang nomor 4. Hmm. Bisa nggak? Bisa aja, tapi bahaya nggak? Bahaya. Gitu loh, Risikonya besar berbahaya. gitu kali ya, Mas. Resikonya besar, bisa jatuh, bisa terpelanting, ataupun ada yang bilang, Hmm. oh saya bisa, oh ya, mungkin bisa pada saat itu, tapi kita nggak tahu. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita step by step dari awal supaya benar-benar kita aman, benar-benar kita ini. Ada nggak yang kayak gitu, yang tiba-tiba langsung naik terus berhasil? Ada juga, cuman seberapa banyak. Yang paling bagus adalah kita yuk dari awal. Pertama, step pertama, bottomnya tuh apa? Yang paling aman tuh apa?
dana darurat. Ya kita lakukan itu dulu, dana darurat. Setelah itu baru naik lagi manajemen risiko, naik lagi tujuan keuangan, naik lagi nanti ada pendistribusian harta, naik lagi segala macam dana. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan ditanya dana terbatas mana yang lebih dulu prioritas, saya pribadi juga menyarankan memang utamakan dana darurat. Utamakan dana darurat dan pastikan bahwa kita nyaman untuk kita nyaman untuk pada saat keadaan darurat itu terjadi. Gitu. Jadi tidak mengganggu pos-pos yang lain, tujuan keuangan lain, apalagi tujuan investasinya tadi untuk misalkan beli rumah, beli atau mungkin menikah, atau mungkin ada yang bilang dana pensiun. Coba bayangkan kalau ternyata keadaan darurat itu terjadi dan dana daruratnya belum siap. Yang pasti akan digerus yang mana? Pasti dana investasi atau tabungan. Betul. Gitu. Betul. Jadi mungkin memang nggak idealnya, jadi mungkin memang sebenarnya tergantung gitu ya Mas. Cuman kalau misalkan dari Mas Juan sendiri, lebih baik kita punya dana darurat dulu gitu ya Mas. Baru kita mulai investasi, karena ya memang investasi tuh nggak selalu jalan mulus-mulus aja nih Sobat. Karena mungkin ekspektasi tuh nggak sesuai dengan realita gitu kan. Jadi takutnya nanti saat Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman finansial melakukan investasi, terus amit-amitnya gitu misalkan di tengah jalan gagal. Nah teman-teman nih kalau misalkan memang sudah punya dana darurat, sudah punya nih backupan dana gitu ya Mas. Betul. Ya kalau masalah investasi pasti teman-teman di pasar modal syariah itu lebih jago lah, paling jago lah kata ya. Jadi pastinya mengetahui pada saat kondisi lagi istilahnya lagi turun, entah pasar IHSG-nya atau apapun, kalau misalkan di saham atau misalkan kondisi keuangan, kondisi negara juga lagi nggak bagus, kondisi ekonomi global juga lagi nggak bagus, terus tiba-tiba membutuhkan dana darurat, pastinya itu akan berpengaruh. Yang mungkin seharusnya kita sudah menghitung bahwa kondisi keadaan darurat ini bisa kita atasi, tapi ternyata mungkin lagi pada turun, nah itu juga akan berpengaruh banyak. Gitu loh, jadi ternyata kurang juga dananya gitu kan. Oke deh nih. Nah kalau misalkan ngomongin soal nominal nih Mas, kira-kira berapa nih Mas minimal dana darurat yang harus kita miliki nih terlebih dahulu gitu? Sebelum memulai investasi gitu ya? Jadi sebenarnya ini memang ada standar standar aman yang memang kita selalu gunakan untuk menjadi standar kita. Jadi ada beberapa kita bagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah dia single atau enggak. Kalau dia masih single, kita selalu bilang minimum itu adalah 6 kali dari pengeluaran. Cuman kalau saya pribadi lebih nyamannya adalah pendapatan lah, supaya pastikan pengeluaran harusnya lebih kecil dari pendapatan. Nah, biasanya kalau ada selisih antara pengeluaran dengan pendapatan, lebih besar pendapatan, selisihnya itu kan biasa kita gunakan lah, entah untuk investasi, entah untuk hobi kita, untuk hangout bareng teman-teman, ngopi atau apapun, itu pun juga masih aman. Gitu loh. Jadi, kenapa 6 kali? Kondisi 6 kali itu, minimum itu, jadi gini, misalkan contoh, ada seseorang single yang tiba-tiba dia terkena pengurangan karyawan, terkena PHK lah, ibarat kata gitu. Udah PHK, nggak dapat pesangon lagi misalkan. Nah, dengan kondisi 6 kali tersebut, 6 kali pengeluaran atau income dia tersebut, selama 6 bulan, itu dia masih dalam tahap aman. Karena dia masih bisa membiayai kebutuhan sehari-hari. Bahkan mungkin bisa pengeluarannya lebih turun, karena mungkin tidak setiap hari ke kantor, atau mungkin biaya-biaya lain yang harusnya biasa dilakukan, yang biasa dikeluarkan untuk ke kantor itu jadi tidak ada, ya kan. Nah, dalam waktu 6 bulan itu diharapkan orang tersebut bisa mencari pengganti income kemarin yang hilang. Gitu. Jadi memang itu yang harus benar-benar kita amannya adalah 6 kali. Itu untuk single. Nah, kalau untuk double, bahasanya double lagi kan, menikah, ya kan, menikah belum memiliki anak, paling aman adalah 9 kali. Gitu. Nah, kalau sudah memiliki anak, nah itu dia nih, memiliki anak minimum adalah 12 kali. Kenapa sih harus 12 kali? Ingat,
bahwa ada dana pendidikan yang juga nggak kecil. Ada mungkin kebutuhan dasar susu, Pampers gitu diapers, ya. ya Betul. kan, macam-macam itu yang nggak kecil juga. Jadi itu yang benar-benar harus disiapkan 12 kali. Terus kalau misalkan contoh gini, ada lagi yang ngomong gini, Mas saya single, tapi saya nanggung orang tua. Nah Hmm. kan, nah itu saya sarankan adalah dianggap seperti menikah. Gitu loh. Oke. Paling aman adalah 9 kali. Kenapa? Karena ada tanggungan pengeluaran orang tua nih. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti eh, orang tuanya malah dikorbanin. Ya kan? Itu kan anak durhaka banget. Jangan ya sobat. Jangan itu, jangan ya. Don't try this at home ya. Gitu, tapi Oke deh. Nah, apa sih namanya? Oke, sebelum kita lanjut nih ya Mas ke pertanyaan sebelumnya, aku pengen ngingetin juga nih ke Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman finansialku juga, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh aja nih langsung add comment gitu. Mumpung ada Mas Juan di sini, jadi nanti kita langsung tanyain aja nih ke Mas Juannya gitu. Oke deh nih, kalau gitu kita lanjut nih Mas ke pertanyaan selanjutnya gitu. Boleh boleh, nggak sih boleh. Mas, kita tuh memutar dana darurat kita nih dengan menaruhnya di saham gitu. Karena kan yang kita tahu nih katanya kalau saham itu cuannya lebih besar gitu. Atau misalkan keuntungannya lebih gede gitu kan. Nah itu gimana tuh Mas? Boleh apa enggak tuh? Oke. Oke. Masalah boleh enggak, sekali lagi, balik lagi Iya saya sih bilang. benar. Memang kondisi, tapi gini, tapi kalau kita mau masukkan atau membuka rekening dana darurat, yang paling harus kita lihat adalah ada kita sebut dengan ALIM. Hmm. Ya, sebutannya singkatan adalah ALIM. Ya, ingat ALIM. ALIM itu apa? ALIM itu yang pertama dia harus aman. Dia harus aman. Kenapa? Sekali lagi, kondisi darurat itu tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kalau misalkan tadi, misalkan contoh di saham, kondisinya adalah daruratnya adalah tepat tahun kemarin, Maret 2020, atau mungkin masuk ke April deh, di mana saat kondisi yang benar-benar global itu bisa dibilang tidak kondusif, ya kan, banyak lockdown di mana-mana, terus dari itu banyak saham yang turun segala macam, dan itu adalah keadaan darurat kamu kena misalkan PHK. Hmm. Nah, pada saat diambil ternyata dana daruratnya nggak cukup, gitu. Jadi, apakah karakteristik dari tempat yang kita menyimpan itu aman atau enggak? Itu yang pertama. Itu dari Alim tadi. Aman. Harus pastikan bahwa dana kita aman di situ, aman tuh dari berbagai macam hal, tidak turun serta apa namanya, tidak terganggu dengan yang namanya mungkin resesi, tidak terganggu dengan yang namanya kondisi global, kondisi negara dan lain-lain. Pastikan aman. Nah, yang kedua itu apa? Liquid. Liquid itu apa sih? Mudah dicairkan. Kenapa? Sekali Oke. lagi, kalau misalkan kondisi daruratnya itu keadaannya misalkan hari Sabtu atau Ahad dan itu malam-malam, ya kan? Terus tiba-tiba IHSG lagi tidak bisa beroperasi atau kita nggak bisa jual saham kita, ya kan? Tapi kita perlu saat itu juga, ya kan? Saat itu juga kita harus cairkan saat itu juga. Kira-kira bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Nah, makanya selain dia aman, dia harus liquid. Jadi kapanpun, dimanapun, pada saat keadaan apapun, dana tersebut kalau kita butuhkan, itu benar-benar kita bisa megang cash-nya atau kita bisa Oke. menanggulangi dengan uang cash-nya tersebut. Ya. Dan yang ketiga itu adalah dari Alim itu adalah mudah diakses. Ya, mudah diakses itu tadi balik lagi, jangan sampai nanti kondisi apa namanya, kondisi kita lagi darurat ternyata kita nggak bisa mengakses karena mungkin sistemnya libur atau mungkin kita nggak tahu harus jualnya kemana, tidak ada yang mau beli dan lain-lain, itu akan pengaruh. Nah, jadi apa dong Mas yang harus dilakukan, pos seperti apa? Nah, ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya apa namanya berikan kepada sobat-sobat finansialku dan juga sobat-sobat pasar modal syariah. Yang pertama misalkan contoh seperti yang kita tahu emas, ya, Hmm. logam mulia. Logam mulia. Ini Oke. kenapa? Ya, dia aman. Naik turun tidak terlalu signifikan naik turunnya, ya kan?
kalaupun turun paling turunnya berapa rupiah sih, ya kan? Nggak ada yang tiba-tiba turunnya langsung 100.000 gitu. Misalkan hari ini 800, besok 700. Itu Ya. kayaknya saya nggak pernah lihat terjadi itu. Ya walau walam gitu ya. Ya, yang itu terus deh kayak gitu kena mudah diakses nggak? Sorry, liquid nggak? Liquid. Kamu bisa jual itu, ya kan? Terus mudah diakses nggak? Mudah diakses. Kamu bisa simpen di rumah, entah mungkin di apa namanya, mungkin kamu beli beli semacam box deposit box sendiri apa segala macam itu juga bisa. Terus yang kedua adalah mungkin bisa masuk ke reksadana pasar uang. Ini aman dan sekarang kan reksadana pasar uang pun juga bisa dicairkan dengan cara apa namanya by system, ya kan, dan itu biasanya ada yang H+1 itu udah bisa cair gitu, atau mungkin di tabungan, ya kan. Nah, Hmm. tabungan ini adalah benar-benar tabungan. Kalau saran saya adalah kalau memang kamu mau nyimpan di tabungan, itu saran saya adalah jangan yang ada ATM-nya deh kalau bisa, Oh, oke. ya kan. Apalagi kalau ada m-bankingnya gitu ya, Mas. Iya, apalagi ada yang backingnya. Itu yang Jadi bahaya benar-benar tuh, Mas. itu yang bahaya. Benar-benar Betul. kita tidak bisa, maksudnya kita bisa mengakses itu, tapi jangan sampai kita mudah untuk menggunakan itu untuk sesuatu hal yang Hmm. ini. Kalaupun misalkan harus ada ATM-nya, it's okay, itu juga bagus karena pada saat keadaan darurat kita malam-malam harus cairkan, bisa juga. Tapi ATM-nya itu harus disimpan di pokoknya dikunci di apa segala macam sampai tidak ada yang bisa mengini kecuali keadaan darurat. Nah, terus ada pertanyaan lagi biasanya begini, Mas, kalau begitu kira-kira saya nyimpennya boleh nggak ketiga-tiganya? Boleh nggak ke cuman satu? Boleh nggak? Nah, kalau kita menyarankan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kita menyarankan adalah kita diversifikasi. Kita Hmm. diversifikasi di mana misalkan nih, ini misalkan ya, karena kita tahu kondisi cash harus lebih banyak, berarti di tabungan harus lebih banyak misalkan. Ya kan, di tabungan harus lebih banyak. Terus dari itu misalkan di sini adalah 40%, sorry 60% misalkan. Terus dari itu masuk ke reksadana pasar uang atau mungkin deposito juga bisa, itu 20%. Terus dari itu di emas 20%. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Balik Oke. lagi tergantung dari kondisi kamu, keadaan kamu, bisa nggak, misalkan contoh, kamu bisa nggak mengakses untuk emas, untuk membeli emas, atau mungkin bisa nggak kamu dengan mudah mengakses untuk ATM, jangan-jangan mungkin misalkan ATM-nya tuh jauh, atau mungkin ATM-nya terlalu lebih sering rusak. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi, 3 hal yang mesti diperhatikan untuk di mana sih kita harus ini adalah alim, aman, liquid, dan mudah diakses. Oke. Itu. Oke deh. Nah, ini Mas, apa sih namanya? Ini pertanyaan terakhir nih Mas dari Apin sebelum kita apa namanya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Pasoboda Syariah dan juga sobat finansialku karena udah banyak banget nih Mas kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan akan Waduh, dijawab oleh Mas Juan gitu kan. Nah, ini takutnya Mas saya terakhir nih. bombardir nih. Mumpung gitu kan ya, mumpung lagi Oh ada Mas iya iya, Juan gitu. silakan silakan. Nah, ini Mas, boleh nggak nih Mas Juan kayak kasih Hmm? tips and trick terutama untuk generasi milenial gitu ya, biar dapat pencapaian keuangan tuh yang lebih baik tuh gimana sih Mas? Karena mungkin banyak juga nih anak muda yang sekarang gitu ya, mindsetnya tuh udah pengen cepet kaya gitu, tapi mungkin mereka masih belum paham nih untuk mengolah keuangan yang baik tuh seperti apa kayak gitu, untuk ngejalaninnya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, biar apa nih namanya biar kita nggak tersesat terlalu lama nih Mas di tindakan finansial yang salah gitu. Nah mungkin Mas Juan bisa nih kasih tips and triknya tuh gimana sih Mas gitu. Oke, oke. Jadi memang generasi milenial itu pengen kaya ya. Ya, nggak cuma generasi milenial Iya kali, sih kayaknya bener. semua generasi pengen kaya ya kan. Bener bener. Ya kan, muda kaya, apa tua kaya kaya Bahagia. raya, ya bahagia, mati masuk surga gitu ya. Amin. Jadi sebenarnya gini, yang paling pertama itu pada saat kamu yang mau melakukan perencanaan keuangan dan lain-lain, terutama berhubungan dengan keuangan, yang paling pertama kamu harus tahu tujuan kamu tuh mau apa. Oke. Ya. Tujuan kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Bahkan saya tuh selalu bilang kalau misalkan ada permasalahan, ada apa segala macam, saya bilang, saya tanya dulu balik ini, tujuan kamu tuh apa? Mau bertanya tersebut,
apa tujuan kamu, apa yang kamu dapatkan, apa segala macam yang kamu pengen dapat jawabannya, atau tujuan kamu tuh mungkin bisa dibilang tujuan kamu tuh punya duit banyak tuh buat apa, misalkan seperti itu. Karena kalau kita tidak punya tujuan, coba Aping bayangkan ya, misalkan eh, Aping lagi jalan nih sama temen-temen gitu, anggaplah udah nggak pandemi, atau mungkin tahun-tahun lalu, lagi jalan sama temen-temen, terus di mobil, terus ada yang bilang gini, kita mau kemana nih? Terus ada yang jawab, terserah, yang penting asik. Pernah kayak gitu, kondisi kayak gitu? Sering banget, Mas. Sering banget. Nah, akhirnya kemana kita? Gak jelas sih tujuannya, jadi Nggak yang nggak jelas tentu aja. tujuannya. Iya, betul. Nggak tentu aja. Kalaupun misalkan kita ke satu titik, itu pun juga mungkin entah terpaksa, entah tiba-tiba nggak seru, atau segala macam, dan lain-lain. Jadi, sama seperti kita keuangan. Kita tentukan dulu tujuan kita tuh seperti apa. Kita mau tuju kemana sih? Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu tujuan kita harus tahu titik start kita tuh dari mana. Oke. Titik start kita tuh dari mana. Jadi artinya apa? Apa yang dimaksud dengan titik start? Yang dimaksud dengan titik start ini adalah kamu paham nggak tentang kondisi keuangan kamu? Kamu paham nggak tentang kondisi keluarga kamu atau kondisi segala hal lah, ibaratnya gitu. Nah, paham tentang kondisi keuangan kamu, kamu pernah nggak bikin satu cash flow yang benar-benar terstruktur? Ya kan? Kamu pernah nggak bikin benar-benar melihat apakah pembukuan itu, atau kamu catat nggak pengeluaran kamu dengan detail gitu loh. Karena kalau kita sudah tahu itu semua, jadi kita tahu nih, oh saya harus punya 6 kali atau 9 kali atau 12 kali. Titik start saya adalah 0 misalkan. Berarti harus berapa lama saya mencapai tersebut, dan harus berapa yang saya harus sisihkan gitu. Nah, sorry, saya balik dulu ke poin pertama, ada yang kelupaan. Yang poin pertama tentang mengatakan tujuan, saya yakin kalau sobat-sobat pasar modal syariah atau sobat finansialku di sini yang sudah sering ngisi KPI di kantor, pasti familiar dengan yang namanya SMART. SMART itu apa sih? Specific, measurable, ada achievable, ada apa namanya realistic, ada time bound-nya. Jadi benar-benar kamu harus lakukan itu, atau kamu harus buat sesmart mungkin, sedetail mungkin. Jadi supaya kita tahu. Oke, itu tadi balik lagi ke nomor 1, saya ada yang kelupaan. Nomor 2 tadi adalah kita harus tahu tentang apa namanya kondisi saat ini, kita start di mana. Terus yang ketiga, kalau memang kita berbicara adalah dana darurat, benar-benar kita harus buat satu rekening khusus yang memang itu adalah khusus untuk dana darurat. Oke. Yang benar-benar harus khusus dana darurat yang tadi kita bilang, kita sepakati bahwa tidak boleh diotak-atik kecuali keadaannya darurat. Nah, keadaan darurat yang tadi ya, jangan bilang ada sale di mall. Baik pun mau digabung sama tabungan juga itu harus dipisah gitu ya, Mas? Ya, sebaiknya adalah dipisah. Gitu loh, karena tabungan itu adalah kondisi untuk nanti masa depan, dan darurat adalah kondisi pada saat keadaan darurat saat itu juga. Jadi kita nggak pernah tahu kondisinya kapan terjadinya, kita nggak pernah tahu. Nah, itu. Terus kayak gitu, mulai secara perlahan aja. Kalau misalkan contoh tadi ada pertanyaan bahwa, Mas atau saya tuh keuangannya mungkin tidak terlalu, income-nya tidak terlalu besar, bla bla bla, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke yang tadi, rasio-rasio tadi, jawaban saya di rasio-rasio tadi, pokoknya mulai secara perlahan dan mulai dari sekarang. Gitu. Jadi gunakan itu mulai secara perlahan dan mulai dari sekarang. Nah, selain itu, kamu juga harus siapkan beberapa hal yang mungkin secara ini adalah kayak contoh mental kamu. Kalau misalkan kondisi kamu ternyata cash flow-nya tidak sesuai, apa segala macam dan lain-lain. Jadi mental kamu harus kuat. Terus kalau misalkan mau bilang tadi kaya gitu kan, ya boleh-boleh saja, tapi harus benar-benar prosesnya dijalanin dan lain-lain. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan keuangan, yang paling itu adalah tadi smart, kita harus tentukan tujuan. Kedua adalah kita harus tahu keadaan kita saat ini tuh di mana, kondisi kita di mana, lokasi kita di mana, dan juga buka tabungan sendiri, tabungan darurat, dan juga pastikan kita mulai dari sekarang dan perlahan. Dan yang kelima, yang penting juga adalah sobat-sobat pasar modal syariah pun bisa berkonsultasi dengan yang expert nih, gitu kan? Karena kadang-kadang kita butuh pendampingan, kadang-kadang kita ada blind spot.
kalau misalkan kita ngelihat nih apa namanya pemain-pemain sepak bola yang terkenal, Cristiano Ronaldo dan lain-lain, itu pasti memiliki namanya blind spot, dan blind spot itu dilihat oleh pelatih, coachnya. Nah, coachnya inilah sebagai seorang orang yang melakukan pendampingan. Gitu, Aping. Oke deh, wah, Masya Allah sekali nih. Insightful banget nih Mas. Kita dapat informasi dari Mas Juanda juga. Oke deh kalau gitu kita langsung jawabin pertanyaan yang masuk aja ya Mas, karena udah lumayan banyak juga nih Boleh, yang boleh. nanya. Oke deh nih langsung aja. Yang pertama itu ada dari Zakia. Dia nanya, seumpama bulan ini kita udah nyiapin dana darurat nih. Tiba-tiba ada orang meminjam uang kita yang belum tahu kapan untuk dikembaliinnya. Nah, itu Hmm. gimana ya? Apa kita kasih saja dana darurat tersebut atau gimana? Dia bilang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Baiknya. Balik lagi. Tujuan kamu membuat dana darurat buat apa? Gitu. Balikin lagi ke tujuan. Tujuan awalnya tuh buat apa? Karena Hmm, dengan kita mengetahui tujuannya itu buat apa, sehingga kita tahu kondisi darurat tuh seperti apa. oke. Gitu. Jadi boleh nggak ya balik lagi kamu tujuan kamu benar nggak kamu ternyata mungkin ada juga yang bilang tujuan saya membuat dana darurat adalah untuk ngutangin orang ada nggak mungkin ada gitu kan siapa tahu ada orang yang dengan keadaan darurat saya mau hutangin gitu loh cuman kondisinya balik lagi kalau pijakan kitanya nggak kuat gimana kita bisa membantu orang lain benar nggak sih Betul. nah boleh nggak seperti itu ya balik lagi kembalikan lagi tujuan kamu membuat dana darurat seperti apa kalau memang ternyata kamu bilang oh nggak bisa karena ini benar-benar untuk dana darurat tapi saya punya tabungan yang mungkin bisa dipinjemin untuk ngebantu dia tapi mungkin nggak 100% saya pinjemin yang dia mau ya boleh-boleh aja anggaplah itu sedekah gitu kan anggaplah itu sedekah dan kamu mempermudah orang kan Hmm, ada hadisnya bahwa barang siapa yang mempermudah orang lain akan dipermudah juga urusan-urusannya sama Allah ya kan jadi betul. kita lihat kondisi kita dulu baru kita bisa melihat kondisi orang lain balikin lagi ke tujuan kamu membuat dana darurat itu mau seperti apa gitu Nah, siapa tadi begitu tuh Zakia ya Zakia, ya semoga terjawab nih ya Mbak Zakia gitu. Nah, nih Mas, ada lagi nih pertanyaan dari alfiandri.ind gitu. Karena kan tadi kan kita juga ngebahas nih Mas, kalau salah satu dana darurat mungkin kita bisa nyimpannya di logam mulia atau di emas gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas, itu tuh emas dalam bentuk emas fisik atau emas digital kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? oke kalau ini memang saat ini banyak banget ya yang udah punya produk-produk emas digital segala macam. Jadi balikin lagi adalah ke karakteristiknya tadi alim. Oke, Hmm, alim karakteristiknya tadi. Kira-kira pertama aman nggak kalau misalkan di digital? Oke. oke. Yang kedua, kalau misalkan tiba-tiba dibutuhkan saat itu juga liquid nggak? Oke. Dan yang ketiga, mudah nggak diakses? Gitu. Hmm, Jadi balikin oke lagi ke oke. karakteristiknya tadi, alim, aman, liquid, dan mudah untuk diakses gitu. Oke deh. Nah, oke nih Mas, ke pertanyaan yang ketiga gitu. Kita jawab tiga pertanyaan aja ya, karena memang waktu kita terbatas juga nih, cuma 60 menit doang gitu. Nah, nih Mas, ada juga dari Mijuma Osa. Dia nanya, Wah, misalnya nih Mas, amit-amit jangan sampai gitu kalau keadaan darurat terjadi tapi dananya belum mencapai idealnya, misalnya 6 kali, 9 kali, atau 12 kali pengeluaran. Gimana tuh Mas cara mengatasinya? yes, yes, ini dia makanya dari awal karena kamu udah ikutan nih, siapa tadi? Mijuma Osa ya? Iya, betul. Mijuma Osa. Miju Miju Mausa karena kamu dari awal sudah ngikutin ini, kamu harus sesegera mungkin ya untuk mempunyai dana darurat sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi Hmm, sebenarnya balik lagi, kalau memang ternyata keadaan darurat itu terjadi, ya kan? Terus kita lihat dulu kondisi daruratnya itu apa? hmm. Kondisi daruratnya itu apa? Misalkan contoh terkena PHK misalkan, ya kan? Terkena PHK dan ternyata kita cuma punya 4 kali atau mungkin 3 kali. Berarti kan kita bisa aman dalam 3 bulan, benar nggak sih? Betul. Nah, 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kamu gimana caranya secepat mungkin untuk mendapatkan income baru? Entah mau Hmm, awalnya jualan dulu, jualan online sambil kamu mungkin sebar CV dan lain-lain, itu bisa. Tapi kalau misalkan kondisinya adalah
misalkan lagi sakit nih gitu kan, lagi sakit terus tiba-tiba dananya nggak cukup dan lain-lain. Lihat dulu, kamu punya asuransi nggak? Insurance di kantor kamu mengcover nggak? Gitu. Oke. Insurance kantor kamu mengcover nggak? Nah, dari situ kalau memang ternyata ini kamu lihat dari kondisi kamu seberapa ini nih dan darurat ini. Kalau memang misalkan ini di financial planner atau di perencanaan keuangan ada yang namanya manajemen hutang misalkan. Ya, misalkan kamu pinjam dulu atau gimana, tapi balik lagi kondisikan dengan sesuaikan dengan kondisi kamu. Gitu loh. Apalagi kalau di Islam itu kan hutang itu kan wajib. Ya, hutang itu wajib. Jadi kamu harus benar-benar ini. Jadi balik lagi kondisinya seperti apa. Kalau memang kondisi adalah pengurangan karyawan atau apa segala macam, sebisa mungkin kamu tambahin secepat mungkin untuk menggantikan income. Atau memang kondisi adalah ini, ya kamu pun juga bisa kok nambah keran-keran baru dengan cara kamu mungkin berjualan, kamu mencari atau menjual jasa kamu, keahlian kamu dan lain-lain. Gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab Dijawab. ya Mijuma saya. Iya, ini dia nanya juga nih Mas, berapa Oh, persen nanya lagi. idealnya iya untuk living playing saving, dia bilang kayak gitu. Oke, Berapa persen berapa? idealnya? Sekali lagi, ini Alfiandri atau Iya, Mijuma ini? masih Alfiandri. Ini Alfiandri Alfiandri. nih. Oke. Nah, saran yang paling saya sarankan balik lagi ke kamu. Saya tidak pernah bilang harus berapa persen ya, Alfiandri ya. Jadi kondisi kamu seperti apa? Ya, kondisi kamu seperti apa? Karena balik lagi, kalau kita melihat adalah pasien pasien dokter, di mana dia adalah sakitnya demam, belum tentu kita bisa kasih sama-sama dengan paracetamol. Betul. Jadi kita harus lihat dulu kondisi keuangan kamu seperti apa. Kita harus lihat dulu apakah memang kamu ada tanggungan lain atau enggak. Banyak hal yang mesti kita lihat. Jadi berapa persen yang tahu itu adalah kalau memang misalkan saya dengan Alfiandri ini sudah ketemu, kita udah ngobrol bareng, kita udah lihat tujuan keuangan kamu tuh apa, terus begitu kita sudah lihat cash flow kamu seperti apa, baru kita bisa lihat oke, berapa persen. Karena di dalam perencanaan keuangan ini saya pribadi tidak pernah bilang atau saya selalu bilang adalah perencanaan keuangan itu bukan berbicara tentang kita mengencangkan ikat pinggang atau ngekatin budget supaya kita nabung terus, enggak. Tapi kita lihat kondisi kamu, senyaman kamu untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Kita di sini hanya membantu. Gitu. Jadi berapa persennya sekali lagi kita harus ketemu dulu, kita harus duduk bareng dulu, kita harus lihat kondisi kamu. Kita harus lihat banyak faktor dari kondisi kamu. Gitu, Alfiandri. Oke deh, semoga terjawab nih Alfiandri gitu ya. Nah, balik lagi nih Mas, karena memang waktu kita sudah terbatas, jadi kita harus mengakhiri live seru kita sore ini nih Mas. Sayang banget Mungkin ya. di lain waktu gitu kita bisa live baru lagi nih sama Finansialku gitu, karena memang masih Pasti, banyak aja siapa? nih pertanyaannya gitu. Jadi nanti mungkin bisa cek Instagram Finansialku dan juga pasar modal syariah juga nih untuk teman-teman semua, dan untuk sobat pasar modal syariah yang tadi ketinggalan dan juga teman-teman Finansialku nanti bisa nonton di IG live-nya pasar modal syariah nih, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, oke deh kalau gitu, terima kasih banyak nih untuk Mas Juan sudah meluangkan waktunya untuk sharing informasi juga di sini. Semoga jadi ladang pahala nih untuk Mas Juan dan juga ladang ilmu juga untuk sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman Mudah-mudahan. Finansialku gitu. Saya juga mau mengucapkan kalau memang ada salah-salah, pastinya itu dari saya. Kalau misalkan ada kebenaran, itu pastinya datangnya dari Allah. Oke deh kalau gitu, sama-sama. Mohon maaf juga nih Mas Juan kalau misalkan tapi ada salah kata gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa live bareng lagi nih Mas gitu. Amin. Dengan senang hati. Oke, siap deh kalau gitu. Oke deh, terima kasih banyak nih ya Mas Juan. Udah Thank you, mampir gitu. Oke deh kalau gitu. Bye-bye. Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak juga nih buat Sobat Pasar Modal Syariah yang udah nonton live sore ini bersama Finansialku yang Masya Allah seru banget live-nya. Dan untuk Sobat semua, seperti yang aku udah bilang di awal, jangan lupa untuk cek website Pasar Modal Syariah dan juga highlight Instagramnya Pasar Modal Syariah ya, karena di sana nanti Sobat semua bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai reksadana syariah, sukuk, dan pasar modal dan investasi saham syariah yang
sobat tahu nih kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk cek website-nya dan IG Pasar Modal Syariah ya. Dan jangan lupa juga nih untuk tontonin live IG Pasar Modal Syariah nanti hari Jumat di segmen spesial ngopi, ngobrol investasi bareng Pasar Modal Syariah. Jadi pantengin terus deh tuh dari jam 4 sampai jam 5 di hari Jumat dengan narasumber-narasumber yang keren pastinya gitu. Oke deh kalau gitu aku Aping izin pamit nih sampai ketemu di live lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.